Ngeri, ini Kru TV Production Liga Indonesia yang menjadi bahan sasaran oleh oknum supporter di stadion dengan menendang stegar tempat tumpuan sang kameramen. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah pesan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, beberapa waktu terakhir di Liga Indonesia, mulai Liga 4 sampai Liga 1, kerusuhan terjadi. Sebagai pecinta sepak bola, pasti kita sepakat hal tersebut harusnya tidak ada di sepak bola kita. Terkhusus setelah tragedi Kanjuruhan yang menyorot seluruh pasang mata di dunia. Pada saat itu Federasi Sepak Bola kita, PSSI, bekerja sama pastinya bergandengan dengan FIFA, mencoba menciptakan transformasi terhadap sepak bola Indonesia. Tapi apa daya, terkhusus kebelakangan ini kawan-kawan, Liga Indonesia kembali kerusuhan terjadi. Kita nggak membahas penyebabnya, beragam pastinya, ya, tetapi sangat amat disayangkan saja kita seperti tidak belajar dengan yang terjadi di tragedi Kanjuruhan. Pada dasarnya, kalau kita bermain sepak bola, kan ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ada pastinya kita menang, ada pastinya kita imbang, ada pastinya kita kalah. Nah, dikala kita bicara momen fase kekalahan ini, itulah bagi oknum-oknum tertentu kadang tidak dapat menerimanya. Diterima jika menang terus. Dan saat kita bicara, memang ya, yang menarik di sepak bola Indonesia, kompetisi bergulir ataupun turnamen bergulir, semuanya itu memang menargetkan juara, padahal kan trofinya cuma 1. Nah, akibat semua menargetkan juara, ekspektasi pun besar oleh sebagian oknum lah supporter. Nah, ketika ekspektasi itu besar, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, maka mengecewakan. Nah, respon dari mengecewakan inilah nggak semuanya bisa tabah, nggak semuanya bisa dengan ikhlas, dengan legowo. Ada akhirnya oknum-oknum tertentu membakar, turun ke stadion, dan banyak atribut-atribut lainnya. Dikala timnas Indonesia kita sedang menjadi bahan pembicaraan di dunia, suka tidak suka, itu terbukti faktanya lewat banyaknya jurnalis-jurnalis handal yang membicarakan timnas Indonesia. Liga Indonesia masih jauh dari kata yang kita harapkan, khususnya ya dari sisi keamanan, khususnya dari crowd control. Aku bukan katakan Liga Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir tidak berubah. Ada salah satu elemen perubahan itu aku rasakan, yaitu salah satunya reformasi terhadap wasit, pengadil, dan dibantu dengan adanya video asisten referee. Nah, jika kita lihat elemen wasit ini sebelum diubah, sebelum diperbaiki oleh Pak ET kawan-kawan, hampir tiap pertandingan, tiap pekan ada kontroversi. Eranya Pak Iwan Bule ya, dan sebelum-sebelumnya juga. Nah, diperbaiki dengan merekrut ya orang-orang andal lah dari luar, dari Jepang dan lain sebagainya kawan-kawan, pelan-pelan terperbaiki. Walaupun sudah dikatakan oleh Pak ET di Liga 1 mulai kerasa. Ya, ada juga pasti tidak puas kawan-kawan, tetapi overall lah ya sudah oke, dibantu oleh VAR dan ditambahkan oleh Pak ET untuk di Liga 2 dan sebagainya. Inilah yang menjadi PR bagi PSSI ke depannya. Nah, itu kita harus mengakui. Tetapi sekali lagi, masalah crowd control inilah keamanan, bagaimana mengantisipasi kerusuhan dan lain sebagainya kawan-kawan, belum terjamah secara eksklusif. Nah, bagi Federasi Sepak Bola kita PSSI dengan banyaknya kerusuhan sekarang ini dan stakeholder terkait kawan-kawan, ini harus sesegera mungkin untuk bisa diredam, untuk bisa diantisipasi, untuk dicari bagaimana cara mengatasinya. Nah, sebenarnya cara mengatasinya itu tadi pedoman crowd control, manajemen kawan-kawan kita jalani, kita kerjakan dan diimbangi dengan edukasi terhadap supporter. Nah, sebagai kita yang sering menghadirkan kanal analisa di sini kawan-kawan, aku berusaha
untuk tidak melakukan ucapan-ucapan provokatif. Coba lihat video-video aku ke belakang, aku nggak pernah mengatakan, ya provokasi lah, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat binatang, dan lain sebagainya, sejenisnya. Nggak pernah, karena aku tahu efek dari hal tersebut, kawan-kawan. Nggak semua kita ini bisa menerima atas apa yang terjadi dari yang kita tonton. Pasti ada oknum-oknum. Nah, oleh karenanya apa? Cara aku untuk memitigasi, untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya terus saja sampaikan dengan data, dengan pandangan, dengan analisa, tanpa harus dibilang bebek kau, ANJING, BODOH terhadap pemain tersebut, terhadap apa yang terjadi di atas lapangan. Kalau kita yang dilihat, misalnya kawan-kawan ngelihat aku menyampaikan kata-kata nggak pantas pada saat menonton bola, ataupun menghardik pihak-pihak tertentu, memprovokasi apa yang terjadi di atas lapangan, pasti kawan-kawan yang nonton video ini pun akan terpacu juga, adrenalinnya melampiaskan. Nah, disitulah peran kita bersama-sama, kawan-kawan, dalam konteks kawan-kawan yang nonton video ini, ya kita mencoba menyampaikan berdasarkan sisi analisanya. Sisi analisa kan nggak ada diajarkan untuk bilang membahas itu pakai ANJING ataupun TOLOL atau tadi BODOH. Nggak ada itu diajarkan. Nah, yang aku harapkan outputnya, dan itu aku rasakan sekarang kawan-kawan yang nonton, karena YouTube Tommy Desk ini lewat IG aku, banyak yang memberikan komentar ataupun pesan, "Bang, terima kasih Bang, sudah membahas pertandingan A, B, C, D, Bang. Terima kasih sudah melakukan wawancara terhadap A, B, C, D, E." Nah, di situ sudah mulai tersaring. Ketika ia menonton klub favoritnya, sudah menyampaikan juga, "Bang, aku setelah nonton pertandingan ini, kemudian mengikuti beberapa pendekatan analisa, aku sudah mencermati, sudah memahami apa nih kekurangan dari klub aku." Nah, itu kan keren. Nah, akhirnya kita bisa menyampaikan sebuah kesimpulan ataupun memberikan pandangan terhadap klub kita, bahwa klub kita kekurangannya ini, kekurangannya B, kekurangannya C, kekurangannya D, kekurangannya E. Nah, jika kita masih banyak kekurangan, lalu kita memaksa untuk memenangkan pertandingan, padahal kapasitas kita belum proper, masih harus upgrading. Nah, bagaimana kita mau merealisasikan target-target tersebut? Sehingga dengan sikap tersebut, kita bisa mengontrol ekspektasi kita. Nah, dengan yang aku sampaikan di awal tadi, beririsan. Kadang kan supporter kita, mau klubnya, mau kapasitas pemainnya tidak oke, oknum-oknum supporter kita, mau klubnya diisi pemain manapun lah itu, maunya tetap juara. Padahal secara kualitas pemainnya mungkin di atas kertas ini belum masuk level juara. Nah, di titik tersebut itulah menjadi persoalan. Oke. Nah, jadi ya itu tadi, crowd management, kemudian edukasi terhadap supporter di momen sekarang sangat amat penting. Diimbangi tentu nggak bisa kita singkirkan, yaitu Federasi Sepak Bola kita tadi, PSSI. Mereka harus bergerak cepat nih sekarang. Ya, kemarin pun harusnya sebenarnya udah bergerak cepat setelah tragedi Kanjuruhan, tetapi ini kan terus ada. Ini yang aku nggak habis pikir, kawan-kawan. Timnas kita ini bikin bangga loh, suka tidak suka, di dunia dibicarakan, jurnalis-jurnalis andal membicarakan. Nah, tetapi permukaan kita dalam-dalamnya ini yang belum ditingkatkan secara cepat juga, khususnya saat kita bicara sekali lagi crowd control management. Bagaimana memitigasi andai ada situasi-situasi kerusuhan, andai ada situasi-situasi yang terjadi seperti kebelakangan ini, wasit dengan gampang dihajar, antar pemain saling pukul, dan sampai-sampai kawan-kawan imbasnya kena getah kru TV Production Liga Indonesia. Jadi pertandingan Liga Indonesia itu bukan yang memproduksinya itu
pemegang hak siarnya. Misal di Liga 1 Indonesia, pemegang hak siarnya kan Indosiar, bukan Indosiar yang memproduksinya, ada pihak ketiga lagi digandeng oleh PT LIB. PT LIB bekerja sama dengan Indosiar, ada pihak ketiga lagi. Nah, pihak ketiga inilah yang turun ke lapangan untuk memproduksi. Nah, pertandingan yang rusuh juga antara Persela menghadapi Persijap, kawan-kawan, tertangkap kamera. Ada oknum supporter melakukan tendangan terhadap steger tempat sang kameramen bertumpu. Maksud aku, ngapain sang kameramen juga menjadi sasaran? Apa salahnya dari sang kameramen? Apa? Itu yang menjadi persoalan kita. Aku respect kawan-kawan, aku termasuk sangat amat bersyukur pernah beberapa waktu lalu diajak oleh PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia kita masuk ke ruang produksi televisi lah ya, Liga Indonesia. Beberapa krunya kenal aku. Dan pada saat kita bicara pertandingan Persijap menghadapi Persela, di sini for your information kawan-kawan, pertandingan tersebut akhirnya kan dilanjutkan, menang Persijap 0-1. Jadi dari beberapa kru-kru yang ada itu kenal aku. Dan pada saat pertandingan Persela menghadapi Persijap tersebut, ada juga mereka kena kaca dan lain sebagainya. Jadi kan ini udah bukan lagi bicara rasa terhadap klubnya, tetapi ini memang buat onar, buat rusuh, dan impactnya kita menjadi bahan leluconan loh. Aku membaca media-media luar teman-teman, media-media yang ada di Asia Tenggara, anekdot ataupun ya sindiran lah ya diberikan. Timnas Indonesia membanggakan tapi Liga Indonesia berantakan, kasar kayak gitu. Itu buat kita malu. Nah, pada akhirnya siapa yang harus secepat mungkin meredam ini, memperbaiki ini? Ya, suka tidak suka, itulah tugas dari federasi kita. Dan ini bukan sekali dalam 2 bulan terakhir kejadian, bukan 2 kali juga, bukan 3 kali juga, bukan 4 kali, tetapi sudah banyak kali. Aku sangat amat menyayangkan hal tersebut. Oke lah, mungkin sampai sini aja. Semoga video ini bisa menjadi bahan refleksi kita, bahwasanya sepak bola itu ada menang, ada imbang, ada kalah. Nah, memang agak sulit di posisi ketiga nih, di kala klub kita kalah, itu agak sulit. Suka tidak suka, lagi dan lagi aku sampaikan demikian kawan-kawan. Dan persoalan ini sampai ke kasta Liga 1, liga tertinggi kita. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.